pihak pertama. The World muncul di sini, ada yang berakhir guys. Ketika The World datang berarti end of a cycle, sebuah siklus berakhir, yang lama selesai, yang baru akan dimulai. Jadi kalau dulu misalnya kamu pihak kedua suka kepo gitu ya, ini pihak pertama pasangan kamu ini lagi sama siapa sih? Tapi di bulan Mei ini kamu menarik diri mundur ya, nggak mau lagi. Kemudian kartu pihak ketiga, tumpukan yang ketiga ada The Four of Pentacles yang di cross dengan The Knight of Cups. Karena ada yang kamu incar guys ya, The Four of Pentacles ini biasanya tentang uang-uangan ya, tentang jaminan masa depan. Tapi yang aku lihat yang kamu incar di bulan Mei ini tidak akan kamu dapatkan, karena The Hangman ini datang seperti blokir, universe yang blokir guys. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading energy update cinta segitiga atau third party situation untuk all zodiac sign Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Mei 2023 ya guys. Oke, perkembangan terbaru mengenai mereka yang sedang terlibat dalam cinta segitiga atau third party situation. Oke, aku bicara dengan all zodiac sign sekaligus. Banyak orang guys, jadi nggak semuanya akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Jangan terlalu dimasukin ke hati. Resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa. Oke, aku akan ambil 3 tumpuk kartu. Yang pertama, tumpukan pertama itu pihak pertama atau mereka yang menjalin hubungan dengan 2 orang sekaligus. Halo pihak pertama, kamu bikin repot hidupmu. Kemudian pihak kedua adalah pasangan dari pihak pertama ya guys, tumpukan kedua nanti. Yang terakhir ada tumpukan ketiga, ini adalah orang ketiga yang membuat hubungan antara pihak pertama dan pihak kedua menjadi jauh lebih berwarna guys, oke? Kalau kamu nanti merasa resonate dengan ceritaku, salah satu dari tumpukan itu adalah energimu begitu, dan kamu tertarik untuk melihat kisah berikutnya, cerita selanjutnya yang akan terjadi dalam drama ini. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Oke, ada 3 link aku siapkan di situ. Kalau ada masalah dalam mengakses linknya, silahkan chat ke aku, nanti aku tak bantuin cari solusinya ya. Oke, ready guys, kita segera mulai. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign. Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Third party energy update May 2023. Thank you. Tumpukan kartu pertama ya, karena aku ambil adalah untuk si pihak pertama ya guys. Pihak pertama, apa kabarmu? Keadaan kamu saat ini, kemudian tantangan, lalu yang berikutnya akan terjadi padamu. The World datang guys. Oke, Five of Pentacles, Five of Cups. Kemudian untuk yang kedua, ada pihak kedua. Pihak keduanya adalah pasangan sah dari pihak pertama ya guys. What's going on in your life now? Halo. Apa kabar? Apa kabar? Kenapa nih kartu ribet? Emang decknya yang ribet guys. Bukan kamu yang ribet pihak kedua, tapi emang decknya yang ribet. Halo. Keadaanmu saat ini ya. Kemudian tantangan. Lalu yang akan terjadi berikutnya. Oke. Satu lagi kita akan ambil untuk pihak ketiga ya guys, sebelum aku memulai menjelaskan. Halo pihak ketiga. Kamu selalu membuat lebih berwarna mereka berdua. Kamu pasti bawa banyak warna dalam hidupmu. Halo, keadaanmu saat ini? Ya. Hampir salah guys, bukan itu yang bawah ya. Karena kita akan lihat yang berikutnya terjadi. Jangan terbalik-terbalik dong. What's going on? Kayak kelihatan ya kartunya ya.
Oke, aku akan mulai jelaskan yang pertama dari tumpukan kartu pertama atau pihak pertama. The World muncul di sini, ada yang berakhir guys. Ketika The World datang berarti end of a cycle, sebuah siklus berakhir, yang lama selesai, yang baru akan dimulai. Dan tantangannya adalah The Five of Pentacles. Oke, aku lihat kamu akan kecewa guys ya, dimulai dari Mei ini hingga 6 bulan ke depan atas keputusan yang kamu buat. The World datang, artinya this is over. Tapi karena kamu merasa ini belum over, karena Five of Pentacles kan datang miring di sini, ini kan ketakutan sebenarnya, pikiran-pikiran negatif yang membuat kamu tidak mau mengakhiri yang harusnya berakhir. Begitu ya ceritanya. The World kan kita nggak bisa cancel ya guys. Semua major arcana itu kita nggak bisa batalkan, kita nggak bisa dorong begitu. Satu-satunya cara untuk menghindari major arcana adalah lari atau deny, mengingkari begitu. Dan itu biasanya akan disusul dengan judgment atau the tower. The tower itu kayak kena batunya gitu, kena ajabnya ya. Tapi yang jelas kamu merasa masih belum sanggup untuk mengakhiri sesuatu, itu yang terlihat jelas di sini. Apakah itu ke pihak pertama, ke pihak kedua atau pihak ketiga, tapi yang jelas menurut kamu ini belum berakhir. Oke, karena kamu takut kecewa. Kamu takut sedih, kamu takut merasa diperlakukan dengan tidak baik ketika mengakhiri sesuatu. Itu yang terlihat untuk pihak pertama. Kemudian pihak kedua ada kartu Knight of Wands yang di cross dengan The Nine of Pentacles. Kamu menjauh, aku lihat pihak kedua dari pihak pertama ya. Knight of Wands ini ke arah sini guys, ke arah kiri. Artinya kayak make it space gitu ya, kayak mundur, kayak tiba-tiba menjadi diam, tiba-tiba udah nggak mau banyak ngomong lagi. Dia menarik energinya kayak begitu. Pihak kedua, pihak keduanya menarik energi, menarik energinya jauh dari si pihak pertama, juga menarik energi jauh dari pihak ketiga. Jadi kalau dulu misalnya kamu pihak kedua suka kepo gitu ya, ini pihak pertama pasangan kamu ini lagi sama siapa sih gitu, dan kemudian ada beberapa orang yang kamu curigai misalnya kalau kamu nggak tahu pasti orangnya, dan kemudian yang beberapa orang itu pun kamu kepoin guys, kamu kepo ke sini, kamu kepo ke sini, apa yang sedang mereka berdua lakukan begitu. Tapi di bulan Mei ini kamu menarik diri mundur ya, nggak mau lagi, aku nggak mau buang-buang energi atau buang-buang waktu lagi untuk mengurusi nih orang yang berdua begitu. Dan kemudian di near future-nya itu muncul the tower guys. Oke. Um, aku rasa bukan pilihan yang tepat mundur, karena the tower itu kan kayak mengatakan bahwa kamu memasuki jalur yang salah gitu ya guys, memilih jalur yang salah, jalan yang salah. Jadi menjauh ini bukan pilihan yang tepat pihak kedua. Kamu seharusnya bukannya menjauh, tapi ada yang harus kamu lakukan di antara mereka berdua. Jadi bukannya mau cari aman, cari selamat, tapi harus do something about these two people. Oke. Kemudian kartu pihak ketiga, tumpukan yang ketiga ada The Four of Pentacles yang di cross dengan The Knight of Cups. Ya, jadi kamu kayak mau minta maaf ke seseorang di sini. Karena ada yang kamu incar guys ya. The Four of Pentacles ini biasanya tentang uang-uangan ya, tentang jaminan masa depan, tentang harta guys, aset, status sosial, nama baik begitu, yang menurutmu saat ini sedang terancam, yang mungkin sedang kamu incar dari si pihak pertama ini. Tapi kamu melakukan kesalahan berarti ya guys, karena Knight of Cups datang miring di sini. Kamu harusnya minta maaf supaya bisa tetap mendapatkan The Four of Pentacles. Tapi yang aku lihat, yang kamu incar di bulan Mei ini tidak akan kamu dapatkan, karena The Hangman ini datang seperti blokir, universe yang blokir guys. Oke, untuk pihak kedua dan pihak ketiga near future-nya sama-sama dapat major arcana, artinya di luar dari kemampuan kalian ya. Ketika major arcana datang artinya manusia udah tidak mampu untuk menghambatnya, menghalanginya atau mengcancelnya begitu. Jadi rencana kamu pihak ketiga untuk memperbaiki hubunganmu dengan pihak pertama akan gagal karena The Hangman datang di situ, ditahan, kamu nggak bisa berbaikan sama dia. Dan kemudian pihak kedua, rencana kamu untuk menjauhi si pasangan sahmu juga akan gagal karena seharusnya kamu tidak menjauh dari dia. Oke, dan pihak pertama ketakutan akan kegagalan guys. Kita akan segera klarifikasi masing-masing challenge ini. Dimulai dari pihak pertama. Akal pandil, mek tiga, akal pandar, kencur, akal pandar, Holy Spirit. Let me clarify the Five of Pentacles, thank you. Berarti si pihak pertama ini seperti tidak mampu untuk melepaskan pihak ketiga dan tidak mampu melepaskan pihak kedua. Kamu masih berdua rasa kayak gitu ya, dan benar-benar
pengen mendapatkan ini orang berdua sekaligus. Beda ya guys energinya kalau seandainya kamu memilih yang ini dan kemudian nggak mau lagi sama yang ini, atau sebaliknya memilih yang ini nggak mau lagi sama yang ini. Ini nggak, pihak pertama itu masih tetap ingin menjalin hubungan dengan pihak kedua dan masih ingin tetap menjalin hubungan dengan pihak ketiga. The Knight of Sword. Di bulan Mei ini mungkin kamu akan merasa agak jadi pemarah sedikit guys. The Nine of Wands ya. The Four of Swords ya. Jadi kayak ada kelelahan di sini ya. Ya namanya juga berurusan dengan dua orang ini sekaligus, itu tentu saja akan menambah banyak pikiran begitu ya guys, apalagi masalah muncul di mana-mana. Kamu udah disuruh pergi sebenarnya. Memilih salah satu kayak begitu lah. The Chariot ini muncul, memilih salah satu. Jangan biarkan dua energi ini membuat kamu semakin hari semakin lelah karena Four of Swords muncul di sini guys. Yang kamu pilih harusnya adalah yang kamu tanggung jawabi, karena The Nine of Wands ini kartu tulang punggung guys. Ya, jadi kalau ini adalah laki-laki berarti ini tentang pencari nafkah. Ya, kalau ini perempuan sih pihak pertamanya berarti ibu rumah tangga yang harusnya ngurusin anak, ngurusin keluarga, ngurusin rumah begitu. Ke situ seharusnya tanggung jawabmu full kamu berikan, bukannya ke tempat yang lain. Tapi yang terlihat di sini pihak pertama, kamu selain mau menjalankan kewajibanmu sebagai tulang punggung The Nine of Wands, kamu juga masih ingin mendapat kesempatan untuk bersama dengan si pihak ketiga ini. Kamu gak mau melepaskan salah satunya. Sementara kamu disuruh lepaskan salah satunya supaya kehidupanmu jauh lebih menyenangkan guys, jadi lebih ringan gitu ya. Nggak banyak pikiran, nggak banyak beban. Kamu marah-marah ke kedua orang ini kayak begitu guys. Ada emosi yang tidak terkendali. Jadi setiap kali kamu pulang ke rumah bertemu dengan pasangan sahmu begitu, kamu marah ke pasangan sahmu. Dan kemudian setiap kali kamu berhubungan dengan pihak ketigamu ini, kamu juga suka marah-marah sama dia karena sikap dia menurutmu eh, tidak seperti yang kamu inginkan. Karena muncul Knight of Cups di sisi pihak ketiga guys, berarti menurutmu saat ini pihak ketiga ini seharusnya minta maaf ke kamu gitu, atau dia itu berbuat salah, seharusnya memperbaiki hubungan begitu, tapi ada blockage dari Hangman di sini sehingga dia tidak bisa memperbaiki hubungan dengan kamu. Itu yang membuat kamu jadi lebih berang, lebih marah saat ini guys. Pihak pertama kamu disuruh kembali untuk satu orang saja ya, memilih satu orang saja, dan itu berkaitan dengan mewujudkan atau merealisasikan tanggung jawabmu sesuai dengan janji yang pernah kamu sampaikan ke dia, yaitu si pihak kedua aku lihat di sini. Sementara pihak keduanya udah nggak mau sama kamu. Pihak pertama, halo pihak kedua. Dari tadi kartu Nine yang muncul, Nine of Cups, Nine of Pentacles, Eight of Cups, walking away. Knight of Pentacles, Page of Cups. Oke. Jadi yang terlihat di sini pihak kedua, kamu seperti lari dari masalah, guys. Kamu nggak mau menghadapi tantangan atau cobaan yang sedang terjadi di antara kalian berdua, pihak pertama dan pihak ketiga. Ya, wajar sih guys, namanya juga manusia ya. Mungkin kamu tipe-tipe yang mempraktikkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, guys. Kamu keluar dari yang ribet-ribet, yang dramatik-dramatik. Kamu mau bisa happy sendirian, gak banyak pikiran sendirian. Harusnya energi kamu ini diberikan ke sini begitu. Tapi ya karena kamu yang dapat, apa boleh buat guys. Jadi kamu kena peringatan di sini. No, ini bukan waktunya menghindar. Ini bukan waktunya lari dari kenyataan. Kamu harus hadapi masalah yang sedang kamu jalani dengan pasangan sahmu saat ini. Kamu adalah pihak kedua. Saat ini menurutmu kamu adalah korban. Gak ada salahnya kalau kamu keluar dari medan pertempuran. Toh itu tidak akan menyakitkan siapapun. Tapi universe bilang no. Kamu harus berjuang untuk yang kamu miliki saat ini. Kamu harus berjuang untuk tetap bisa memiliki pasanganmu ini, bukannya malah kabur atau lari. Setiap kali kamu lari menjauhi pasanganmu ini, kamu kena the tower guys. Dan kamu udah rasakan itu ya. Bisa jadi mungkin kamu sudah keluar dari rumah saat ini, tapi selalu saja ada urusan dengan si pihak pertama. Ya, katakanlah kamu saat ini seorang istri, kamu udah bilang nggak ada gunanya lagi aku di sini di rumah ini, toh suami aku udah main sama perempuan lain misalnya begitu. Aku bisa urus hidupku sendiri gitu. Kamu keluar, tapi ada aja yang membuat kamu kembali ke dia, bertanya ke dia, minta bantuan ke dia, harus bicara ke dia, harus berinteraksi dengan dia, dan itu adalah bentuk the tower yang datang guys, yang mungkin masih belum kalian sadari. Itu artinya seharusnya kamu tidak menjauh dari dia, karena kamu masih akan tetap membutuhkan dia. Kalian berdua masih akan tetap saling membutuhkan. At least sampai 6 bulan ke depan. Jadi tidak boleh ada yang saling menjauh ya. Kamu kena peringatan karena menghindar, ini kena peringatan karena masih tetap menghadirkan orang ketiga. Sebenarnya yang harusnya terjadi adalah ini dan ini tetap bersama berjuang untuk menghadapi
gangguan atau yang menghambat atau yang mengacak-acak hubungan mereka berdua. Bersama-sama, kerjasama untuk menghadapi yang mengacak-acak. Maka halo pihak ketiga, mau nggak mau guys, dari cerita ini kamu sebagai tukang acak-acaknya. Ya kamulah momok yang paling menyebalkan saat ini di antara mereka berdua. Ya. Dari satu sisi di pihak kedua dia nggak mau ngurusin kamu, menurut dia nggak level. Dari pihak pertama, please aku nggak mau kehilangan kamu. Walaupun aku masih terus ada urusan sama pasangan sahku, tapi aku ingin kamu tetap ada di sisiku. Pihak ketiga, satu-satunya cara adalah kamu keluar dari sini. Ya, karena ini tidak punya kemampuan aku lihat guys untuk memperjuangkan kamu. Ya, dari sisi pihak kedua ada Major Arcana, dari sisi kamu ada Major Arcana. Major Arcana dari sisi kamu menghalangi third party situation ini berkelanjutan. Major Arcana dari sisi si pihak kedua atau pasangan sah menghalangi dia keluar dari kehidupan pihak pertama. Udah ngerti kira-kira seperti apa? Kita teruskan. Aku mau klarifikasi. Kamu pihak ketiga, siapapun kalian yang saat ini kayak merasa serba salah. Mungkin baru-baru ini kamu ada ngomong sesuatu yang kasar ya ke si pihak pertama ini. Atau kamu menyinggung perasaannya, agresif. Oke. Sebenarnya dari sisi kamu, pihak ketiga yang terlihat kamu ingin memperbaiki hubungan banget pengennya. Knight of Cups, Four of Cups, dan kemudian The Five of Swords. Ya, tapi apalah daya guys, Queen of Pentacles. Karena ada Hangman ini muncul di sini, berarti sepanjang Mei ini hingga 6 bulan ke depan, memperbaiki hubungan dengan pihak pertama tidak akan pernah bisa terrealisasi pihak ketiga. Kalaupun seandainya kamu bisa ngomong sesuatu ke dia, akan ada aja masalah yang muncul guys. Lagi-lagi aku ingatin ini Major Arcana, The Hangman ini kamu kayak di-cut, kayak orang lagi berjalan gitu tiba-tiba pak dipotong di sini, mentok. Ya, yang motong itu kartu Hangman, kartu Major Arcana. Jadi kamu nggak bisa melawan ini guys. Ya kamu mungkin bisa lakukan trik dan intrik gitu untuk bisa berbaikan dengan ini, tapi tetap pada akhirnya kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan bersama dia. Four of Pentacles yang kamu inginkan ya. Disinilah guys kartu ATM ya. Di sini juga kartu kredit. Di sini juga nama baik, status sosial, oke, kekayaan, semua yang berhubungan dengan hal duniawi ya, yang ingin kamu dapatkan dan menurutmu akan lebih gampang kamu dapatkan jika kamu bisa memperbaiki hubungan dengan dia. Tapi kamu dilarang guys, kayak dibatasi, dihalangi oleh universe ya. Untuk kamu pihak ketiga yang merasa perlu memperbaiki hubungan dengan pihak pertama, sorry itu saya guys, aku harus bilang bahwa tidak ada hubungan yang diperbaiki di 6 bulan ke depan dimulai dari Mei ini. Kalian masih akan tetap berada dalam konflik dan kamu tidak akan bisa mendapatkan Four of Pentacles yang kamu inginkan, oke? Untuk pihak kedua, kalau kamu ingin keluar menjauh dari pasangan sahmu ini, kamu masih akan tetap balik-balik ke dia guys, masih akan tetap ada kepentingan dengan dia. Ya, mulai dari chat, telepon, berhadapan langsung, apapun itu, tapi yang jelas kamu masih akan ada urusan dengan dia hingga 6 bulan ke depan. Pihak pertama, selama kamu masih tetap menginginkan dua orang sekaligus guys, kehidupanmu tidak akan terang karena kekecewaan yang muncul di sini, Five of Cups ya. Yang harus kamu lakukan dimulai dari Mei ini hingga 6 bulan ke depan adalah mengutamakan tanggung jawabmu sesuai dengan janjimu di awal ke pasangan sahmu dan kemudian melepaskan ini ya. Nah, ketika kalian berdua kembali bekerja sama, third party situation ini akan berakhir, end, dan kemudian yang dua ini akan bisa kembali menjalani hubungan yang ideal dan yang ini blokirnya akan dibuka. Four of Pentacles kamu mungkin bisa kamu dapatkan tapi bukan dari dia, dari tempat yang lain. Oke? Oke guys, kita akan segera membuka, nggak dibuka sih guys, ditutup ya. Prospek yang mungkin terjadi antar pihak. Yang pertama aku mau lihat dari pihak pertama dan pihak kedua, kemungkinan yang akan terjadi dimulai dari Mei ini hingga 6 bulan ke depan. Halo. Kemudian prospek yang akan terjadi antara pihak pertama dengan pihak ketiga. Aku melihat ini third party situasinya hampir-hampir berakhir begitu ya guys, tapi masih ada yang mencoba untuk mempertahankan supaya situasi tidak berubah, keadaan tidak berubah. Kalian itu hanya nggak ingin terjadi perubahan karena takut menyakitkan ya.
Kalian tahu kalau perubahan yang kalian rencanakan itu pun terrealisasi, nah, itu tidak membuat kehidupan jadi jauh lebih baik kayak begitu guys. Ya, dipertahankan tapi tidak memperbaiki keadaan, tidak membuat situasi jauh lebih baik, begitu deh intinya. Halo. Ini adalah prospek yang mungkin terjadi antara pihak kedua dan pihak ketiga ya guys. Karena aku lihat kalian berdua yang dapat 2 Major Arcana. Jadi yang ini kayak kena hukuman dan yang ini dibatasi geraknya ya. Oke, aku juga mau ambil satu kartu nasihat untuk masing-masing pihak yang akan segera kita bahas di video extended ya guys. Jika kalian merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan, salah satu dari tumpukan kartu ini adalah energi kalian dan tertarik untuk melihat peluang kedepannya akan seperti apa dan kartu nasihat dari Universe, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Energy update untuk third party situation di bulan Mei 2023 guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu diri dengan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.